Ada peristiwa politik yang menarik hari ini. Tadi pagi itu di Jawa Tengah, tepatnya ketika Partai Amanat Nasional sedang menggelar acara pelatihan calon anggota legislatif untuk daerah Jawa Tengah. Selain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, para fungsionaris PAN yang hadir di acara itu juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Wajar sih, Ganjar kan gubernur Jawa Tengah, kalau diundang di acara partai Jawa Tengah ya wajar. Yang seru, pada saat acara itu berlangsung dan Ganjar baru masuk ruangan sebagai undangan, sambutan kader PAN di acara itu sangat antusias. Ganjar hadir kira-kira tepat jam 10 tadi pagi, langsung disambut oleh para fungsionaris partai tersebut. Dalam video, selain Ganjar, hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir. Jadi boleh dibilang ya, hanya Ganjar dan Erick yang hadir dalam acara itu dan mereka bukan kader PAN. Mereka adalah undangan. Bukan hanya sambutan yang antusias dari kader di ruangan itu, ketika Ganjar hadir di lokasi, serentak orang-orang di sana meneriakan yel-yel Ganjar Presiden, Ganjar Pranowo Presiden. Bukan cuma peserta loh, bahkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terlihat memimpin yel-yel tersebut. Orang tentu aja membaca seruan itu sebagai dukungan nyata terhadap pencapresan Ganjar. Masa sih ketua umumnya mau main-main dengan video yang dipastikan bakal jadi viral itu? Kita tahu PAN bergabung dalam koalisi Indonesia Baru bersama PPP dan Golkar. Kalau tiga partai ini digabungkan, suara mereka sudah bisa mendapatkan satu tiket untuk mendukung pasangan capres dan cawapres. Ketiga partai itu kabarnya bersepakat untuk mengusung pasangan capres dan cawapres yang sama. Mungkin fenomena acara PAN tadi pagi itu menggambarkan siapa capres yang dimaksud oleh PPP atau P3, Golkar, dan PAN. Dan ketika PAN sudah menyatakan dukungan secara terbuka, kok gue feeling ya, KIB kali ini akan mencalonkan Ganjar. Tapi harus kita ingat, Golkar kayaknya belum bersikap lebih jelas. Sampai saat ini, isu yang diangkat masih menempatkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai capres dari partai tersebut. Sementara P3 tampaknya juga hampir sama nih sikapnya sama PAN, sudah menunjukkan tanda-tanda dukungan kepada Ganjar. Beberapa kali acara P3 di DPD maupun DPC P3 itu jelas-jelas ada suara-suara untuk menyuarakan dukungan terhadap Ganjar. Sama seperti aspirasi yang tadi pagi ditunjukkan oleh kader-kader PAN. Bahkan dalam acara pertemuan dengan relawannya kemarin, Presiden Jokowi juga sempat loh melemparkan simbol-simbol yang menyebutkan kriteria calon presiden yang barangkali di-endorse. Ia menyebutkan orang yang berambut putih. Rambut putih emang bukan cuma milik Ganjar seorang. Kakek gua juga rambutnya putih. Pak Basuki rambutnya putih. Iwan Fals rambutnya putih. Tapi ketika Pak Jokowi mengendorse rambut putih, kontan saja sebutan itu membuat orang menoleh ke Ganjar. Meski itu tadi, sebetulnya cowok berambut putih di Indonesia itu banyak banget. Tapi harus kita akui, dalam kosa kata politik hari ini, rambut putih itu ya boleh dibilang identik dengan Ganjar Pranowo. Sementara Ganjar sendiri kan adalah kader PDIP. Untuk menentukan siapa capres yang diusung PDIP, partai itu jelas-jelas mengamanatkan keputusan soal capres dan cawapres kepada ketua umumnya, kepada Bu Mega. Dan sampai saat ini memang secara resmi PDIP belum mengambil sikap apapun. Tapi ada satu hal yang juga terlihat. Sebagai partai, mereka nggak pernah membatasi ruang gerak kader-kadernya. Kader PDIP yang kita tahu digadang-gadang untuk maju menjadi capres dan cawapres itu ada dua. Ada Mbak Puan Maharani dan ada Ganjar Pranowo. Keduanya dianggap kader yang loyal pada partainya.
Ganjar sendiri, meski mendapat sambutan yang antusias dari beberapa partai seperti P3 tadi, seperti PAN yang jelas-jelas lebih nyata, tapi kayaknya dia belum secara clear menyatakan statement yang terbuka. Memang sih dia pernah ngomong kalau untuk bangsa dan negara, siapa sih yang nggak siap? Tapi itu untuk menjawab pertanyaan, konteksnya berbeda. Ganjar nggak mau GR sendiri kan kayaknya. Ganjar mau tetap menjaga sebagai kader PDIP yang punya etika. Ia dibesarkan oleh partai itu dan ia duduk sebagai gubernur Jawa Tengah juga berdasarkan dukungan dari PDIP. Jadi nggak mau GR-GRan. Bahwa ada partai lain yang memberikan dukungan kepada Ganjar, bahwa ada partai lain yang mengapresiasi kerjanya di Jawa Tengah, itu memang hak partai-partai lain. Ia sendiri masih bersikap sebagai kader PDIP yang loyal. Respon dari berbagai partai ini tentu memperkuat basis dukungan kepada Ganjar sendiri. Terbukti misalnya dengan angka elektabilitas yang terus-menerus meningkat. Karena dukungan dari partai-partai, dukungan dari masyarakat, dukungan dari berbagai elemen populasi, akhirnya elektabilitas Ganjar dalam berbagai survei selalu ada di puncak, mengalahkan Prabowo, mengalahkan Anies maupun capres-capres yang lainnya. Padahal ya, kalau kita bandingkan angka popularitasnya, Ganjar itu belum maksimal loh, masih sekitar 74%. Bandingkan sama Prabowo yang sudah 98% atau Anies Baswedan yang sudah di level 95%. Artinya banyak orang yang sudah kenal Anies, banyak orang yang sudah kenal Prabowo. Dan orang yang kenal Ganjar ya belum sebanyak orang yang mengenal Anies dan yang mengenal Prabowo. Kalau saja misalnya ditelaah atau disurvei dari orang-orang yang kenal itu, siapa yang akan memilih Ganjar, siapa yang akan memilih Anies, atau siapa yang akan memilih Prabowo, menurut hasil survei indikator politik, Ganjar dipilih oleh 43% orang loh. Sementara untuk jadi presiden, dia harus menang 50% plus 1 dan juga menang di sekian banyak kabupaten kota atau provinsi di seluruh Indonesia. Jadi tadi pagi PAN memang belum secara resmi mengumumkan dukungannya kepada Ganjar. Yang ditampilkan itu baru dukungan-dukungan informal. Ini berbeda dengan Nasdem misalnya yang sudah melakukan dukungan resmi kepada Anies Baswedan. Sementara dukungan PAN pada Ganjar belum resmi. Masih melemparkan kisi-kisi doang. Misalnya ya yel-yel tadi itu, Ganjar Pranowo presiden. Nah, misalnya kayak gitu. Sebetulnya posisi PAN juga sama dengan Nasdem. Dalam berbagai survei, sekitar 31% pemilih Nasdem itu cenderung memilih Ganjar ketimbang memilih Anies. Makanya saat Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, elektabilitas partai itu sempat merosot. Kemudian ketika Anies sudah keliling daerah langsung bersama Nasdem dan nempel bahwa Anies adalah Nasdem, Nasdem adalah Anies, akhirnya elektabilitas Partai Nasdem reborn lagi, meningkat lagi. Nah, posisi PAN juga kayak gitu tuh, nggak jauh beda. Ada pemilih PAN yang punya kecenderungan untuk menjagokan Anies ketimbang Ganjar. Jadi, tapi juga ada sebagian lain pemilih PAN yang memang jatuh hati pada Ganjar. Dengan sikap yang semakin clear memberi dukungan kepada Ganjar, mungkin aja sama nasibnya kayak Nasdem. Ada pemilih PAN yang lari. Tapi dukungan itu sendiri akan menyebabkan PAN kehadiran para pemilih baru yang mengapresiasi dukungan PAN kepada Ganjar, karena harus diakui Ganjar juga punya pemilih loyal, Prabowo punya pemilih loyal, dan Anies Baswedan juga pemilih loyal. Pemilih loyal inilah yang nanti yang juga akan memilih partai pada pemilu legislatif. Kini sebetulnya kita menunggu permainan PDIP karena bola ada di sana.
Sebagai kader tempat Ganjar bernaung selama ini, PDIP memiliki suara yang cukup untuk mengusung capresnya sendiri. Kalau saja PDIP pada akhirnya memutuskan untuk mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden, kayaknya ya, kalau kita lihat fenomena tadi pagi yang terjadi di acara PAN, sepertinya nanti PDIP akan berjalan bersama koalisi KIB. Karena capresnya sama-sama Ganjar Pranowo. Terus gimana dengan Gerindra? Parpol ini kayaknya belakangan agak pasif deh. Koalisinya dengan PKB belum solid-solid benar, tapi Prabowo diharapkan oleh kadernya untuk tetap maju. Kenapa Prabowo diharapkan untuk tetap maju padahal elektabilitasnya terus menurun? Sebetulnya tujuannya satu, untuk menjaga suara legislatif di partai tersebut. Kalau saja Gerindra tidak punya capres, mereka khawatir suara partainya akan juga menurun dan kursi di parlemen akan berkurang. Jadi ya, bagi ketua-ketua partai, bagi politisi-politisi di partai politik, kan mereka kan juga mau duduk di parlemen, mau duduk di DPR, DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Artinya, bagi mereka soal copras-capres ini memang bukan cuma menentukan siapa yang akan didukung nanti, siapa presidennya nanti, tetapi juga mereka berhitung apa dampak elektoral buat partainya. Kalau saja mereka mendukung Ganjar dan dampak elektoralnya besar, maka dukungan itu diberikan. Kalau saja mereka mendukung Anies dan punya dampak elektoral yang besar, dukungan itu juga diberikan kepada Anies Baswedan. Seperti sikapnya Nasdem dan sikapnya PAN hari ini. Pertarungan akan terus begitu, tapi ya ada juga partai-partai yang mengharapkan kompensasi langsung kalau dia mendukung capres atau cawapres. Misalnya dengan membayar mahar seperangkat alat sepak bola dibayar tunai. Gue Kogun tadi, cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.